Asar TV, tegar di atas tauhid dan sunnah. Ya, ditutup supaya dingin. Oh gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintah kita agar beribadah. Dan itu sudah kita maklumi dalilnya. Surat Adz-Dzariyat nomor 56. Wa ma umiru illa liya'budullaha wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyud'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah. Makna ibadah adalah muwahhituhu, yaitu mentauhidkannya. Dan ketika Allah Ta'ala menyuruh kita beribadah, itu bukan karena kepentingan Allah kepada kita. Makanya Allah menjelaskan ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyud'imun. Saya ketika menyuruh kalian hai jin dan manusia beribadah, bukanlah karena saya ingin dikasih makan dan minum, dikasih rezeki, tidak. Karena innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Karena Allah Ta'ala pemberi rezeki yang kuat, yang tidak butuh kepada hambanya. Ini harus kita fahami. Jadi ibadah ini kebutuhan kita sendiri, bukan kebutuhan Allah. Berbeda orang tua menyuruh anak. Terkadang karena orang tua butuh dibantu anaknya. Yang nomor dua, Allah Ta'ala akan menerima ibadah kita dengan 3 persyaratan. Pertama, orangnya harus muslim. Karena orang kafir tidak ada penghisaban, karena semuanya jelek. Tapi orang muslim maka ada penghisaban amal. Ketika orang itu muslim, pertama yang nomor 2, amal itu harus ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah oleh Allah Ta'ala melainkan agar ikhlas beribadah kepada Allah. Yang nomor 3, ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kita pelajari masalah siam. Karena beliau bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada perintah kami, tidak ada contoh dari beliau, maka ditolak amal itu. Walaupun didasari dengan Islam, walaupun didasari dengan ikhlas. Ya, seorang Yahudi dia ikhlas, dia beramal, tetapi karena amalan yang mereka lakukan tidak cocok dengan perintahnya Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala menolaknya. Ini 3 persyaratan yang harus kita fahami. Karena apabila kita meninggal dunia, maka kita tidak membawa harta. Yang kita bawa adalah amal kita.
Sebagaimana Allah berfirman, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga yang sangat indah itu akan kamu warisi dan akan kamu masuki, akan kamu nikmati di antara sebabnya amal. Sekalipun bukan amal murni, karena amal kita hanya sedikit dibandingkan dengan dosa kita. Tapi Allah Ta'ala belas kasihan terhadap hamba yang beriman. Selanjutnya, penjelasan tentang masalah Ramadan yang akan kita masuki. Berikutnya halaman 20. Maka sallallahu alaihi wasallam yata'us sakhura. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sahur. Ya, ini termasuk sunnahnya beliau. Maka umumnya orang itu kalau tidur, dia lebih nikmat tidurnya daripada sahurnya. Dibanguni enggan. Ya, kita hendaknya membanguni keluarga kita, anak-anak kita. Kita banguni. Maka dia sahur. Karena ini termasuk amalan yang diridhai oleh Allah. Amalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza sahuru, kata Syekh di sini Ali Musa hafizahullah taala rahimahullah taala, wa hadza sahuru alladzi zahata fihi katsirun minan nas. Sahur inilah yang banyak ditinggalkan oleh umumnya manusia. Zahata fihi katsirun minan nas. Ditinggalkan oleh manusia, senang tidurnya daripada sahurnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awu. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sahur ini. Walau jur'ata ma'in, walaupun satu teguk air. Dan tidaklah beliau menganjurkan kita sahur karena itu membantu kesehatan badan kita. Membantu yaitu kelancaran fisik kita. Apalagi orang itu kerja siang harinya. Kenapa? Fa'innahu tahurun. Maka sahur ini membuat jernih hati kita. Wa barakatun, dan membawa berkah. Al barakah mana al khairul kasir. Kebaikan yang banyak. Sedikit kita berbuat sahur, subhanallah, keberkahan yang banyak. Waqad sammahu sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh beliau memberi nama orang-orang yang mau sahur ini al-ghada al-mubarak, makan pagi yang sangat mengandung berkah kebaikan yang banyak. Karena itu dianjurkan kita hendaknya mendekati subuh kita sahur, ya, supaya badan kita ini sip. Kerja pun tidak malas. Ketika kerja di tempat orang lain, kita tidak merugikan orang lain. Nah, inilah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perintahkan keluarga kita, anak kita yang siam, kita bangun, ayo sahur. Walaupun sedikit. Mana dalilnya? Wa kana yaqulu sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, halummu ilal ghadail mubarak. Halummu ilal ghadail mubarak. Mari kita sahur. Karena sahur ini, ghada itu maknanya makan pagi. Mana makan pagi itu yaitu kalau sahur kan sebelum fajar subuh. Ayo kita makan sahur al-mubarak yang mengandung kebaikan yang banyak. Dan karena manusia ini butuh pula makanan yang masuk dalam perutnya agar menjadi sebab sehat. Namun tidaklah kita diperbolehkan makan berlebih-lebihan. Ya, kulu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minum dan jangan berlebih-lebihan. Karena tajawuzil haddi, melampaui batas itu membawa madarat diri kita. Makanya Allah Ta'ala melarang orang Yahudi, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, kamu jangan melampaui batas
Bahkan ahli kitab itu kalau dia yaitu berbuka menunggu ketika sudah lama waktu malamnya. Dan ini menyelisih sunnah. Karena bukan berarti lama laparnya kemudian banyak pahalanya, tidak. Pahala itu akan dibagikan oleh Allah Ta'ala untuk hambanya yang mengamalkan sunnah. Yang tidak menambah, tidak mengurangi dan tidak merubahnya. Yang pertama, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan hadis diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani Bukhari Muslim wa ghairihima dan selainnya menunjukkan hadis ini adalah hadis yang sahih. Tasakharu fa inna fis sakhuri barakatan. Tasakharu, sahurlah, dan menunjukkan perintah yang hendaknya kita amalkan. Kecuali kalau kita ketiduran, ya setelah adzan kemudian bangun tidak mengapa. Karena orang itu ketiduran tidak sengaja. Tapi kalau kita mampu, maka hendaknya kita bangun sahur. Kalau susah untuk bangun, kasih waker. Jam sekian aku bangun. Nah, tasakharu, sahurlah. Ini perintah beliau. Dan beliau tidak memerintah umatnya melainkan karena perintah ini banyak manfaatnya. Tidak ada perintah Allah Ta'ala yang memadaratkan hambanya. Berbeda dengan perintah manusia suatu saat memadaratkan. Perintahnya Allah Ta'ala, perintahnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sangat manfaat. Apa itu faedahnya? Fa inna fis sahuri barakatan. Sesungguhnya orang yang mau sahur ini mengandung kebaikan yang banyak. Dan sahurnya karena kebutuhan fisik kita. Tapi Allah Ta'ala menganjurkan kita, beliau menganjurkan. Karena belas kasihannya Allah Ta'ala kepada hambanya, makan kamu. Selanjutnya pula, manfaat sahur yang lain. Kalau orang itu kerja tahu untungnya semangat. Walaupun kepanasan, berkeringat badannya. Dan kerja itu butuh waktu yang cukup lama. Tapi senang kalau dia tahu keuntungannya. Maka keuntungan orang beribadah melebihi daripada keuntungan dunia. Karena keuntungan dunia yang banyak, kita hanya merasakan sedikit. Kita punya mobil 100 yang dipakai 1. Di Malang punya rumah, Jakarta punya rumah, Jawa Timur punya rumah, yang Bangkalan punya rumah, yang ditempati hanya 1. Itulah dunia, mata'un qalil. Kesenangan yang sedikit, tamaknya lebih banyak daripada kebutuhannya. Tapi kalau masalah ibadah, semua yang kita amalkan untuk kita. Tidak ada yang sia-sia. Karena Allah berfirman, man amila salihan fali nafsi. Faman asa'a fa'alaiha. Firman Allah. Barang siapa yang beramal saleh untuk dirinya. Jadi kita siam itu bukan untuk keluarga kita. Tetapi untuk diri kita sendiri. Sedangkan kita ini butuh dengan amal kita. Waman asa'a fa'alaiha. Orang melakukan dosa juga menimpa kepada dirinya sendiri. Dan inilah yang perlu kita fahami. Amal apapun yang kita lakukan, amal yang baik, tidak ada orang mencuri amal kita. Tidak ada orang mau pinjam pahala kita. Tidak ada orang bisa menghadiahkan pahala, tidak ada. Gimana menghadiahkan pahala? Karena Allah Ta'ala berfirman, man amil salihan fali nafsi. Orang beramal saleh untuk dirinya. Ya. Dan ini yang harus kita fahami. Agar kita semangat untuk beribadah. Bahwa ibadah tidak ada satu pun orang bisa mencuri pahala kita. Kalau dunia orang pinjam duit terkadang tidak dikembalikan. Dagangan rugi. Tidak ada rugi bagi orang beribadah. Selanjutnya yang lain. Dalil keutamaan kita sahur ini. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin. Sahihul Jami'. Dikatakan oleh Syekh Albani, hadisnya adalah sahih. Nomor 3577. Urutan kalau kita punya silsilah hadis sahihah. Artinya,
Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala, wa malaikatahu, dan malaikatnya, yusalluna, bersalawat, alal mutasakhirin, terhadap orang-orang yang sahur. Makna yusalluna di sini, kalau malaikat mendoakan kita. Jadi kalau kita sedang sahur, semua malaikat di langit itu mendoakan. Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, rahmatilah hambamu ini ya Allah. Ya Allah, ya ampun. Bahkan kita masuk di masjid ini, dikelilingi oleh malaikat. Khaffat umul malaikah. Dikelilingi oleh malaikat. Dan selalu menjaganya diri kita. Subhanallah, keutamaan orang masuk di rumahnya Allah. Walaupun sederhana. Mengalahkan hotel. Mengalahkan yang lainnya. Ini adalah rumah Allah. Baitullah. Bagaimana makna Allah Ta'ala berselawat terhadap orang sahur? Maknanya Allah Ta'ala yusni, memuji. Ya, bukan mendoakan. Karena Allah Ta'ala yakni tidak berdoa. Allah Ta'ala yang yaitu menyuruh kita berdoa kepada Allah. Jadi makna innallaha yusolli, maknanya Allah Ta'ala memuji, memuliakan, bahkan memberi pahala untuk orang yang sahur. Adapun malaikat, kita ini didoakan oleh malaikat. Subhanallah, malaikat ini adalah makhluk Allah Ta'ala. La ya'suna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu makhluk Allah Ta'ala, tidak pernah maksiat kepada Allah. Dan perintah Allah Ta'ala dilaksanakan oleh malaikat itu. Tinggal manusia ini banyak dosanya. Nah, kita mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah Ta'ala, tapi kita sedikit beribadah. Maksiat kita lebih banyak. Oleh karena itu, dengan menuntut ilmu, semoga kita menjadi orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk beribadah. Nah, inilah keutamaan sahur. Ya. Sahur yang kita makan dibandingkan dengan pahalanya, lebih banyak pahalanya. Qultu, berkata Syekh Muhammad Musa bin Nasr rahimahullah ta'ala, walau lam yakun fis sahuri, seandainya tidak ada di dalam sahur ini, illa suhuti waktu sakhri, illa suhutu waktu sakhri, melainkan menyaksikan waktu sahur al-mubaraki yang penuh berkah ini, alladzi yanzilu fihi rabbu jalla wa ala ila sama'id dunya. Waktu sahur ini Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Tapi turunnya kita tidak tahu, karena turun apa itu? Turun jabatannya bisa, turun gajinya bisa, turun dari mobil. Ya, turun banyak artinya. Kita pahami turun, dan sudah turun, kita paham. Allah turun ke langit dunia, tapi Allah Ta'ala tetap di aras. Apa katanya? Fi sulusil lail akhir, 2/3 malam terakhir. 2/3 malam terakhir. Jam 2 ke atas. Ya. Ini upayakan kita bisa bangun sholat walaupun hanya beberapa rakaat. Karena saat itu Allah Ta'ala berfirman, man yas'al yu'ta. Nah, siapa yang minta Allah akan memberi. Man yastaghfir yughfar. Siapa yang minta ampun Allah akan memberi ampun. Subhanallah. Waktu-waktu yang mustajabah. 6. Fayaqulu, maka Allah Ta'ala berkata, hal min sa'ilin fa'atihi, adakah malam ini ada orang bangun yang memohon kepada saya, minta kepada saya, aku akan memberi. Nah, inilah yang harus kita pahami. Nah, kita bangun malam, ya, kalau tidak bisa 1 jam, setengah jam lah. Bayangkan kita ini kalau dibandingkan mencari duit dengan beribadah, masih banyak waktu mencari duit. Tapi keuntungan ibadah mengalahkan banyaknya harta. Hal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu.
Adakah malam ini ada orang minta ampun? Saya akan memberi ampunan. Karena Allah Ta'ala Al-Ghaffar, banyak mengampuni dosa hambanya. Al-Ghafur, At-Tawwab, menerima tobat hambanya. Bayangkan Allah Ta'ala yang menjadikan kita ini, ketika kita berbuat dosa disuruh tobat. Subhanallah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Tobatlah kamu kepada Allah Ta'ala, pada Allah. Wahai orang beriman. Semua suruh tobat kita. Inilah kebaikan Allah Ta'ala yang tidak kita jumpai kebaikan pada hambanya. Berapa banyak dosa kita, dosa syirik yang lainnya. Kalau kita bangun malam istighfar, mohon pada Allah Ta'ala dengan keikhlasan hati, menjauhi perbuatan syirik, kemaksiatan, Allah akan menerima tobat kita. Dan tobat itu sangat penting. Karena Allah Ta'ala apabila menghukum tidak sama dengan hukuman manusia. Tapi Allah Ta'ala belas kasihan kepada hambanya. Disuruh orang berbuat maksiat, disuruh istighfar, disuruh tobat. Bukankah ketika kita sudah salam membaca astagfirullah, tapi harus difahami, bukannya keluar dari lisan saya membaca astagfirullah ini dosa aku apa, agar kita bisa berhenti dari dosa itu. La kafa, maka cukup fi suhudihi, di dalam persaksiannya, wal istiqadhi, dan di dalam bangunnya malam itu. Ya, jadi Allah Ta'ala mengabulkan doa orang yang bangun malam, dia sholat, ya, kita bisa bangun malam sholat. Dan boleh setelah sholat tarawih, witir, kemudian kita sholat mutlak, boleh. Dan sebaiknya kalau kita sholat tarawih dan witirnya itu di masjid. Jangan sampai nanti sholat tarawihnya di masjid lalu witirnya pulang. Tidak ada dalilnya. Beliau kalau sholat tarawih dan witir langsung bersama jamaah para sahabatnya. Ya, karena sholat berjamaah subhanallah pahalanya lebih banyak daripada sholat sendirian. Sebagaimana hadis yang kita maklumi bersama. Jadi kalau sholat tarawih maka hendaknya menghilangkan was-was syaitan. Kalau namanya imamnya agak lama sedikit rukuknya, sujud, marah hawa nafsu ini. Nah, setan kita ini kan kita punya korin kan. Kalau korinnya beliau masuk Islam. Kalau korin kita masih kufur. Ketika terlalu lama mencari masjid yang cepat. Tapi kalau ke pasar tidak mau 5 menit, maunya 9 jam, 10 jam. Adzan pun tidak yaitu pura-pura tidak tahu. Nah, ini yang menjadi kesalahan kita. Salat itu puncaknya kebaikan. Bahkan besok pada hari kiamat yang ditanya tentang salat dulu. Keutamaan salat sunnah akan yaitu menambal, ya. Ketika kita lupa salat wajib, salat sunnah ini akan memenuhi kekurangan kita salat wajib. Apalagi itu salat tarawih. Dan beliau tidak pernah sholat malam berjamaah kecuali sholat tarawih. Ya, pertama ketika sholat di masjid banyak orang. Kedua tambah banyak lagi. Ketiga harinya tambah banyak. Sehingga beliau khawatir sholat tarawih ini hukumnya menjadi wajib. Beliau tidak sholat di masjid. Menunggu. Nah, ketika sudah ada keterangan tidaklah merupakan wajib sholat tarawih, beliau masuk ke masjid lagi. Subhanallah, indah, yaitu uswah yang harus kita fahami. Akhlak yang sangat mulia yang beliau berikan kepada Rasulullah, yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa anta akhil muslim? Bagaimana dengan dirimu hai saudaraku muslim? Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni dosanya, ghafira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosa yang lalu dan akan datang, masih suka sholat tarawih. Bahkan juga sampai bengkak kaki beliau itu. Nah, sampai bengkak. Sampai Aisyah beritahu, wahai Nabi, bukankah baginda telah diampuni oleh Allah Ta'ala dosanya?
yaitu dahulu dan akan datang. Mengapa beliau sholat malam sampai bengkak kaki? Apa jawabnya beliau? Afala akunu abdan syakura. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Jawabnya mudah. Itu orang punya ilmu dan mengenal manfaatnya sholat. Jawabnya begini, ya Ais, apakah saya tidak senang menjadi hamba yang bersyukur? Sudah diampuni dosanya. Nah, dan mendapatkan pahala yang banyak, tetapi masih sholat malam sampai bengkak kakinya. Bahkan juga sampai 100 ayat lebih yang dibaca oleh beliau. Ya, kita kalau taruh biasanya membaca surat apa? Pendek-pendek. Itu sudah kalau panjang sedikit sudah didem. Tapi kalau orang dagang lama nggak akan dehem. Ya, nah ini kesalahan. Jadi jangan sampai kita mendehemi. Nah, yaitu orang-orang sedang sholat. Ya, kecuali kalau orang itu sujud lama sekali mungkin mengantuk imamnya. Baru kita bersabar. Isbiru wasabiru. Dan karena sholat ini puncaknya amal. Tidak kita jumpai rukun Islam yang paling banyak kita kerjakan melainkan sholat. Tuhyi sunnata nabiyata. Ya mana hai orang muslim, hendaknya kamu menghidupkan sunnah nabimu. Wa tukhalifu sunnata ahlil kitab. Dan kamu harus menyelisihi, tidak mengikuti sunnahnya ahli kitab. Karena ahli kitab itu dia tidak mau sahur. Nah, kita sahur. Wa barakatuh hadzal waqti, dan keberkahan waktu ini, waktu malam. Wa fadailuhu, dan juga fadilnya, keutamaan-keutamanya kita bangun malam. Ketika kita mau sahur, la ya'lamuha, tidak ada yang tahu kebaikan yang banyak pada waktu kita sahur dan bangun malam ini, illalladzi syara'a li ibadihi as-sahura fihi, melainkan yang mensyariatkan kepada hambanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu tentang hikmah, faedah, fadilah yang banyak bagi orang yang sahur. Sebentar kita ini sahur, tapi subhanallah, pahala yang akan kita ambil, kita petik nantinya pada waktu hari kiamat, pada waktu kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bab masalah sahur ya. Kesimpulannya, jangan sampai kita ini meninggalkan sahur. Dan kalau perlu, kalau kecapean ya tidak mengapa, kita punya jam, punya HP ya. Kemudian jam berapa, dan kalau sudah dibangun oleh Allah Ta'ala, jangan tidur lagi. Kadang kita dibangun jam 2, masih jam 2 tidur lagi. Jam 3 dibangun ya masih jam 3. Tidak boleh ya. Baik, kita lanjutkan. Akhlakun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu Ramadan? Karena Allah Ta'ala memberi penjelasan dalam ayatnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi memiliki akhlak yang sangat agung, sangat mulia. Tidak ada orang paling baik akhlaknya kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kita tidak boleh menunjuk perorangan sebagai cermin kita. Yang kita jadikan cermin kehidupan kita beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kita sudah berikrar. Kapan kita berikrar bahwasanya beliau itu menjadi suri teladan kita? Tahu? Nah, kita semuanya sudah sholat loh. Pada waktu tahiyat, awal maupun akhir, asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi ya Allah bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah Ta'ala yang ahli ibadah dan utusan Allah. Itu suri teladan kita. Karena beliau tidak mungkin salah. Kalau urusan dunia mungkin. Urusan ibadah, karena
Dada beliau telah dibelah oleh Allah Ta'ala, dibersihkan dari sifat yang tidak benar. Jadi suri tauladan kita, entah kita berdagang atau sholat atau siam yang lainnya, kembali kepada beliau. Karena Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untukmu, wahai kaum muslimin, suri tauladan yang paling baik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi panutan kita bukan bapak kita, bukan kakek, nenek moyang kita, bukan. Kami beliau. Nah, dan itu kita sudah berikrar minimalnya berapa kali ketika kita sholat. Nah, sudah bertahun-tahun sholat kita nih. Minimalnya 9 kali. Tasahud untuk subuh sekali. Duhur berapa? 2, berarti 3. Asar berapa? 2, 5. Terus apa lagi? Maghrib berapa? 2, 7. Isya berapa? 2, 9. Itu kalau kita sholat wajib saja. Bagaimana ketika kita sholat malam, ketika kita sholat sunnah rawatib? Nah, inilah yang harus kita pahami. Ternyata kita harus memahami makna di dalam sholat itu sendiri. Jangan sampai kita tidak paham maknanya. Dan paling mudah memahami makna sholat itu, karena itu sabdanya beliau, ayatnya, firmannya Allah. Makanya tidak ada orang bisa menghafalkan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia, tidak bisa. Tapi Al-Quran banyak orang yang hafid. Hadis banyak para ulama yang menyampaikan hadis, dibawakan sanadnya, rawinya, semuanya. Itu menunjukkan benarnya firman Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran, masuk pula hadis, dan kami yang menjaga Quran dan Sunnah itu. Tidak ada peraturan di dunia ini yang bisa menandingi Al-Quran dan Sunnah. Karena itu kedua-duanya wahyu. Dan hadis itu wahyu. Karena Allah Ta'ala berfirman, ya, bahwasanya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau bicara bukan dengan hawa nafsu, tapi itu adalah wahyu yang diwahyukan. Baik, kita lanjutkan. Wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam kana fi Ramadhan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu Ramadan, wa ghairihi, dan pada waktu selain Ramadan, ahsanan nasi akhlaqan. Ahsanan nas akhlaqan, paling baiknya manusia akhlaknya. Dengan dasar ayat, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Inilah panutan kita. Wa kana ya'muru ummatahu bidzalika. Beliau menyuruh umatnya agar memiliki akhlak yang baik. Ya. Bukankah banyak hadis yang menjelaskan kemuliaan akhlak? Wa khususan as-saimin. Khususnya untuk orang-orang yang siam, bagaimana bertambah baik akhlaknya. Bicara pun harus diatur. Fala yaliqu bis-shaimi, tidak layak orang yang berpuasa itu ayal huwa. Ayal huwa itu maknanya yaitu bermain-main atau perkataan-perkataan yang tidak ada gunanya. Dan hati-hati pula yaitu dengan HP. Karena HP sekarang lain dengan HP 15 tahun yang lalu. Ya. Kalau perlu dihapus YouTube-nya bisa dihapus YouTube-nya. Ya. Sebab apa? Nanti kita membaca ayat, baca hadis, baca keterangan para ulama. Kalau orang itu sudah disibukkan dalam hal ini, ya, maka dia akan bisa membaca Al-Quran. Yang sekarang banyak Facebook, nah, tampil. Ini dia ada Facebook yang tidak ada, saya hapus, tidak ada. Ada WA atau yang lain yang banyak, saya tidak membaca. Karena apa? Membaca sekali itu waktu sudah habis lagi. Coba saya tanya, berapa kali kita melihat hari ini? Satu hari semalam. Setengah jam atau 1/4 jam? Nah, yang jujur tidak boleh bohong. Ya, tidur di tempat sini. Di berjalan pun begitu.
Kadang kalau sholat itu diletakkan di depannya ini HP-nya. Enggak sopan ini. Sholat HP-nya di depan. Duitnya enggak diletakkan di depan. Padahal ketika dimasuki sini, sama ke sini aja. Ya. Nah, ketika kita minimalnya HP ini ya, kita lihat berapa waktu kita baca Al-Quran. Nah, ini yang harus kita pahami. Al-Quran satu orang kita baca 10 pahalanya. Membaca Al-Quran belum teteh, belum jelak, belum bisa fasih, 2 pahala. Man qara al-Qur'ana wa yatata'u wa alaihi syaqun falahu ajrani. Rawahu Muslim. Barang siapa baca Al-Quran belum terampil, jin bukan jin umpamanya, hak dia hak umpamanya, dapat 2. Kalau fasih ma'al kiramil barara, al-mahiru fil Quran ma'al kiramil barara. Orang yang mahir membaca Al-Quran fasih bersama malaikat yang mulia. Subhanallah. Ya. Jadi kalau kita bisa melihat ini, ya, bisa membaca Al-Quran. Karena kalau kita melihat internet terus bingung. Ini begini, berita itu jelek, baik, banyak jeleknya daripada baiknya. Tapi kalau kita baca Al-Quran tidak ada jeleknya. Dan selalu menyejukkan hati. Terutama di bulan Ramadan. Bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Dulu kakek-kakek nenek kita, ya saya masih kecil umur 10 tahun. Subhanallah, pagi sore itu pakai lampu oplik. Ya, tahu lampu oplik ya? Ada sumbunya, ada gasnya. Begitu. Ya, rame. Sekarang lain. Gambar. Nah, ya. Nah ini ujian. Kita memang diuji oleh Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Semua manusia pasti akan mati. Sebelum mati kita diuji. Wa nabluukum bisyarri. Kami uji dengan adanya kejelekan, adanya orang berbuat syirik, berbuat bid'ah, kemaksiatan. Wal khairi, dan diuji pula kita adanya orang ahli tauhid, ahli sunnah, orang ahli ibadah. Itu sebenarnya fitnah untuk menguji kita. Wa ilaina turja'un, dan kalian semuanya manusia akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala dan kita akan dihisab. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Siapa yang beramal kebaikan walaupun 1 biji sawi, Allah akan memperlihatkan pahalanya. Dan barang siapa melakukan dosa walaupun sebiji sawi kecilnya, Allah Ta'ala akan memperlihatkan pula hukumannya. Ini yang harus kita pahami. Jadi orang muslim selalu bagaimana mengontrol dirinya. Hasibu qabla an tuhasabu. Hitung amalmu sebelum kamu dihitung oleh Allah. Fala yaliku bisaimi, maka tidak layak orang siam itu ayal huwa berbuat gaduh, ngobrol 1 jam ke sana kemari atau pakai kerambolan sekak yang lainnya. Nah, ini itu bukan amalnya orang muslim. Dan setan itu kadangkala menggoda kita kalau kita tidak berbuat syirik, nah, tidak dibuat maksiat, kita ini dibuat untuk oleh setan bagaimana melakukan urusan mubah yang lama sekali sehingga kita lupa yang wajib dan sunnah. Nah ini. Ya. Kadang kita ngobrol enak sekali dengan teman, tapi tidak tahu kalau itu waswas dari syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka jangan lupa Quran, ayat Allah yang sangat mulia, yang menjadi sebab kita mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat. Iqra'ul Quran fa inna ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi. Baca Al-Quran itu karena besok pada hari kiamat akan memintakan syafaat bagi pembacanya. Ya, terutama yaitu para ulama sunnah, nanti akan dijelaskan. Ulama sunnah ini kalau sudah masuk yaitu Ramadan, Quran yang dibaca.
Bahkan Imam Malik rahimahullah ta'ala karena orang ahli ilmu tidak membaca yang lain kecuali Al-Quran. Maka upayakan nanti di Ramadan kita ada tadarus, tapi sendiri-sendiri. Tidak mengapa, tidak pakai suara ke atas supaya kita tidak mengganggu saudara kita. Membaca Al-Quran. Dan lebih baik lagi kalau kita baca Al-Quran dengan terjemahnya. Satu lembar dengan terjemahnya, kita tahu ini ternyata haram. Ini yang halal, ini ternyata yang wajib. Karena Al-Quran itu adalah zikrun peringatan. Kita lanjutkan bola. Wa yaskhabu dan ada pula berbuat gaduh. Wa yastumu dan ada lagi yang sifatnya mencaci, mencela. Wa yadribu dan ada pula orang yang memukul. Nah, bayangkan ini gangguan-gangguan untuk orang yang siap. Faman taraka ta'amahu wa syarabahu lillah. Barang siapa yang dia meninggalkan makannya, tidak mau makan dia karena Allah Ta'ala melarangnya. Wa syarabahu dan meninggalkan minumnya lillah, tidak minum dia. Walaupun haus sendirian di rumah, tidak minum karena merasa muraqabatullah. Bagaimana lalu membuka HP, ya, membangkitkan syahwatnya yang lainnya. Lah ini yang bahaya. Nanti akan ada hadisnya. Fa'alaihi ayyata ghadabahu, maka wajib bagi orang siam ini meninggalkan marah, jangan marah. Karena orang itu kalau biasanya lapar marah dia. Nah, ini kebiasaan orang. Lihat anak itu. Kita sendiri kadang-kadang udah capek pulang bepergian, dia ada di rumah, istrinya lupa enggak masak, marah. Wasohbahu dan harus meninggalkan teriak-teriak. Nah, kita tinggalkan ini lillah karena kita mencari ridhonya Allah. Karena as-shaum itu maknanya al-imsak. As-shaum al-imsak, menahan diri. Menahan dari bicara yang jelek, menahan dari yaitu pemikiran yang jelek, menahan pula dari amal anggota badan kita yang jelek. Nah, sekarang kita akan melihat atap siap. Bal alaihi ayyata kullama yukhalifu syarallahi. Bahkan kewajiban orang siap meninggalkan semua yang menyimpang dari syariat Allah. Karena siam ini pokoknya ibadah, mengalahkan ibadah yang lain. Haji hanya berapa hari? Siam 30 hari. Wa min dzalika di antaranya qaulaz zur. Atau qaulaz zur, kita wajib meninggalkan perkataan dusta, bohong, ya. Jadi kalau jual beli jangan membohongi orang. Ini Pak berapa ini? Ini belinya saja belum dapat. Ini barang ini asli Pak. Ini tadi sudah ditawar padahal belum ada yang nawar. Lisan ini ya. Semua pekerjaan itu ada sela-selanya. Jadi guru datang terlambat. Jadi tukang ya nyolong balon dari orang Jawa. Jadi kalau ada orangnya semangat, kalau tidak ada santai. Nah, iya kan. Begitu. Jadi seorang ustadz datangnya terlambat. Padahal gajinya tidak mau dipotong. Kalau kita bekerja, ya, kalau kita orang itu bekerja di tempat kita merugikan kita, tidak mau kita dirugikan, jangan kita merugikan orang. Kalau kita membeli dikurangi timbangan, tidak mau, jangan menjual dengan mengurangi timbangan karena manusia punya fitrah yang sama. Kalau kita tidak mau ditipu, jangan menipu. Ya, karena manusia punya fitrah yang sama. Semua larangan Allah Ta'ala kalau kita perhatikan cocok dengan fitrah kita. Kita dilarang mencuri karena barang kita dicuri tidak mau. Dilarang berbuat zina karena keluarga kita dizina tidak mau. Ya, dilarang yaitu dusta karena kita dibohongi tidak mau. Jadi Allah melarang kita ini cocok dengan fitrah kita. Cuma manusia punya hawa nafsu. Kadangkala hawa nafsu itu menang. Makanya kita diberitahu oleh Allah Ta'ala, innan nafsal ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu menyuruh kita yang jelek.
Nah, wa min liqaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita tidak berbohong? Karena sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadisi. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Tirmidzi, wa Abu Dawud dan juga Ahlus Sunan. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yata' qaula zuri." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta. Nah, hati-hati. Dusta ini sifatnya siapa? Orang munafik. Idza khattasa kadzaba. Makanya kita harus jujur. Barang siapa yang dia siam tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bi, dan tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek, falaisa lillahi hajatun fi ayyata ta'amahu wa syarabahu. Allah Ta'ala tidak butuh terhadap orang siam yang tidak mau meninggalkan perkataan-perkataan keji. Allah Ta'ala tidak butuh untuk meninggalkan makannya dan minumnya. Dia menunjukkan orang siam bukan siam perutnya saja, siam mulutnya, siam pikirannya, tidak berpikir yang jahat, siam mulutnya, tidak bicara yang kotor, tidak bicara yang dusta, siam amalnya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah. Itu namanya siam. As-saumu junnah. Siam itu bertabir, tameng untuk membendung kemaksiatan. Wa fi hadis Abi Hurairah, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, laisa siyamu 'anil akli wasyarabi. Bukanlah siam itu hanya menahan tidak makan dan tidak minum. Ada orang siam tidak makan tidak minum karena ingin diet. Itu siamnya orang yang gemuk badannya, ingin mengurangi. Ya. Tapi orang itu kalau lapar ya makan ya. Kalau tidak lapar tidak makan tidak mengapa dia. Inna masyamu, yang dimasukkan siam di sini anil lagwi warrafasi. Itu meninggalkan perkataan-perkataan yang jijik, warrafasi, dan perkataan yang keji. Anil lagwi, jadi permainan-permainan ya. Obrolan-obrolan yang tidak baik, tidak ada manfaatnya, kita tinggalkan. Lihat para ulama sunnah membatasi bicaranya si dia. Wa in sabaka akhadun, kalau ada orang yang mencaci kamu, nah dicaci kita ini, au jahalalika, atau dibodoh-bodohkan kita ini, tololok, fakul inni shaimun, katakan saya itu siam, saya tidak boleh mencaci kamu, saya tidak boleh mengolok-olok kamu. Subhanallah, ternyata siam ini menjaga dari niat yang jelek, menjaga lisan kita supaya tidak bicara yang jelek. Makanya kita ini sibukkan diri dengan baca Al-Quran, sibukkan diri dengan baca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sibukkan diri pula dengan yaitu membaca kitab para ulama sunnah, menyejukkan hati. Nah, ini cara, berarti kita pada bulan Ramadan harus memiliki akhlak yang baik. Mata tidak boleh melihat yang haram, telinga tidak boleh mendengarkan yang haram, ya. Pikiran tidak boleh membayangkan yang haram, mulut tidak boleh bicara yang haram. Anggota badan pula kita tidak boleh melakukan perbuatan yang haram. Subhanallah, itu namanya as-shaim, as-saumu junnah, tameng, membendung dirimu dari semua kemaksiatan. Selanjutnya, akhlakun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ali baitihi fi Ramadhan wa ghairihi. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya. Bait ini istrinya atau anak-anaknya, keluarganya. Fi Ramadhan, pada waktu bulan Ramadan, wa ghairihi, dan selain bulan Ramadan. Mengapa dibahas akhlak beliau? Karena Allah Ta'ala telah menyebut akhlak beliau akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bukankah kita salat meniru siapa? Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kita haji, kita kurban, beliau mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah dari saya ibadahmu itu
Wa kana alaihi salatu wassalamu yata'ahadu ahlahu. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Ramadan berbuat baik kepada istri-istrinya. Wa yuhsinu usratahum, dan berbuat baik pula kepada keluarga-keluarga mereka, keluarganya istri. Subhanallah. Fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Aksara min ghairi, lebih banyak berbuat baik daripada bulan yang lainnya. Karena beliau berbuat baik kapan saja. Tatkala bulan Ramadan meningkatkan berbuat baiknya. Dan itu bulan yang digandakan oleh Allah Ta'ala pahalanya. Bulan yang dihapus oleh Allah Ta'ala dosanya. Fakana ya'ti ahlahu fi laili Ramadhan. Maka beliau juga tidur bersama keluarganya pada Ramadan. Malam. Pada malam halal untuk si suami kepada istrinya. Wa rubbama adrakahul fajru. Terkadang fajar subuh sudah tiba, bahwa junubun, beliau masih junub. Maknanya belum mandi. Bahwa junubun min ahli, karena junub ketika berkumpul dengan istrinya ketika sebelum fajar. Faya tasilu, maka beliau mandi. Bolehnya mandi setelah junub, setelah fajar. Tapi yaitu berkumpulnya istri tidak boleh ketika waktu fajar. Mandinya boleh. Tapi yang paling bagus, dan beliau sering kalau sudah berkumpul istrinya segera mandi. Dan tidak ada mandi malam itu rematik, tidak ada. Kalau kedinginan ya dipakai apa? Air hangat. Tapi kalau kita waktu dingin, badan kita masih kuat, itu kalau belum mandi, dingin. Kalau setelah mandi hangat badan kita, buktikan itu. Setelah mandi hangat badan kita. Subhanallah. Nah, begitu kebesaran kekuasaan Allah. Setelah mandi hangat badan kita. Fayaghtasilu wa yasum, maka beliau mandi dan siam. Jadi kalau ada orang yang kumpul istrinya malam hari, kemudian belum mandi saat malam itu, tapi mandinya setelah subuh boleh dan sah siamnya. Akhrajahul Bukhari, dan Imam Bukhari, wa Muslim dan Muslim, wa ghairuhuma, dan juga selainnya. Ini harus kita pahami. Karena Allah Ta'ala berfirman, ukhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan kamu orang muslim untuk berkumpul istrimu malam hari Ramadan. Orang Yahudi tidak boleh. Tidak boleh. Jadi tidak boleh mengumpul istrinya siang hari maupun malam hari. Tapi Allah Subhanahu wa taala bolehkan hambanya. Wa rubbama qabbala ba'dha ahlihi. Terkadang telah beliau mencium sebagian istrinya. Wa basyarahunna, dan juga tidur bersama. Wa huwa shaimun, beliau siam. Tapi beliau itu kuat menahan nafsu. Nah, ya. Ini terutama orang yang masih muda, dia hati-hati waktu Ramadan itu cobaannya besar. Nah, baca Al-Quran yang lainnya. Nah, kalau ada coba bahaya. Dan lain orang siam dengan tidak siam itu godaan setan lebih kuat dengan orang siam. Nah, wa kana amlaka ashabihi li irbihi. Dan beliau itu mampu, yang paling mampu untuk menjaga nafsunya terhadap istrinya. Jadi boleh tidak bersama, cuma satu yang tidak boleh. Ya, ini harus kita jaga. Karena ketika ada suatu perintah Allah Ta'ala, kadang-kadang setan itu membujuk kita. Kama qalat Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana Aisyah, istrinya beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, kana amlakakum li irbi. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling mampu untuk menahan nafsunya. Mampu menahan nafsunya. Ini semuanya karena apa? Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah.
Akhrajahu Shaykhani wa ghairuhuma, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan juga selain daripada Bukhari Muslim. Ini menunjukkan artinya boleh kita ini malam hari, ya, kalau malam hari tidak ada suatu masalah. Siang hari tidur bersama dengan istri boleh, tapi hati-hati, ya, karena siang hari ini banyak godaan dari syaitan. Kalau kita merasa tidak bisa, yaitu amanat tidur siang hari dengan istri kita, lebih baik kita menghibur diri kita dengan baca Al-Quran atau pergi ke tempat yang lain atau berdakwah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yakunu fi mihnati ahlihi. Pada bulan Ramadan beliau itu selalu membantu istri-istrinya, membantu rumah tangga. Subhanallah. Pada orang paling nomor satunya di dunia. Ya ibu saya tahu memerah susu kambingnya. Beliau itu pengembala kambing, tapi tidak dilepaskan, dipiara. Ya, memerah, diperah sendiri. Wa yasifuna lahu, dan juga yaitu menjahit sandalnya yang lepas, ya, dijahit sendiri. Subhanallah. Tawadunya, ini memberi contoh kepada umatnya. Wa yatawadhu li ahli, dan juga merendahkan diri, ramah kepada istrinya, kepada keluarganya. Subhanallah, ini akhlak. Makanya Allah Ta'ala menggelari wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ini pekerjaan rumah ini. Punya kambing diperah sendiri. Sandalnya putus dijahit sendiri, memberi contoh. Bukan berarti seorang punya kedudukan tinggi lalu lepas dari pekerjaan, tidak. Karena orang yang punya sandal putus dijahit sendiri itu pahalanya untuk dirinya sendiri. Orang itu beramal man amila salihan fali nafsi. Beramal saleh untuk dirinya. Sekarang banyak orang dah perintah-perintah, dia hanya duduk di kursi. Hanya tidur. Akhirnya badannya remek karena tidak bergerak sama sekali. Wa yadkhilu surura ila qulubihinna. Dan ketika pada bulan Ramadan maka beliau itu yaitu membiasakan diri untuk membuat gembira kepada keluarganya. Ya, tidak marah. Bahkan ketika makan tidak ada, apakah ada makanan? Tidak ada, beliau tidak marah. Kenapa? Istrinya juga orang yang baik. Ummahatul mukminin. Jadi kalau kita punya istri yang baik, suami yang baik itu nikmat dunia. Yaqulu mimma yajidu, dan beliau makan apa yang ia dapati. Tidak pernah yaitu mencacat atau mencela makanan. Kalau tidak cocok beliau diam. Ya, tidak mengatakan udah enak enggak. Tidak, senang diam, tidak dimakan gitu aja. In a'jabahu ta'amu akalahu. Jika beliau tertarik dengan makan itu dimakan. Subhanallah. Inilah suri tauladan beliau agar kita sebagai umatnya bisa meniru. Wa illam yastahi lam yakul. Jika tidak selera, tidak senang, tidak dimakan. Tidak. Namun ya kawan, kalau kita tahu istri kita masak nasi kurang matang, ya beritahu. Besok lagi ini jangan geletis. Ya. Boleh menasihati, tapi kita tidak boleh mencaci. Karena kalau kita dicaci juga tidak mau. Min ghairi ayyu'ibahu, tanpa beliau itu mencelanya. Jadi kalau tidak senang makanan, diam saja. Fahadhihi akhlaquhu sallallahu alaihi wasallam. Inilah adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaqu wa huwa shaimun. Ini yang ditanyakan pagi tadi. Rasulullah SAW bersiwak walaupun dia shaim. Bersiwak. Ya. Dan ini sunnah yang beliau mengatakan, laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwak. Saya tidak memberatkan umatku, aku akan perintah umatku ini untuk bersiwak.
Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yamna'uhu siyamu minat tasawwuki qabla zawali wa ba'dahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghalangi siamnya dengan siwak sebelum tergelincirnya matahari atau sesudahnya. Karena siwak itu tahur, membersihkan yaitu gigi. Jadi kalau kita gigi kita yaitu punya ya bengkak kowok atau berlubang, berkumur. Berkumur yaitu dengan air yang hangat insya Allah akan hilang yaitu baunya. Atau sekarang ada obat tertentu untuk berkumur ya. Nah cuma kalau kita siam ya, namanya siam itu kan makanan pagi kan sampai sore, maka ini keluar uap tidak baik. Kita tidak boleh mencela karena Allah Ta'ala memujinya. Tapi kalau kita tidak siam maka hendaknya kita berkumur ya. Dan juga bersiwak karena bekas makan kalau di gigi kita ini tidak bersih akan busuk dan juga akan merusak gigi-gigi kita. Nah, siwak itu membersihkan gigi. Khilafan liman kariha dzalika minal fuqaha wal mutaakhirin. Berbeda dengan orang yang benci dengan siwak ini dari kalangan para ahli fikih dan juga ulama-ulama pada akhir zaman. Katanya tidak boleh. Siwak tidak apa-apa walaupun siam. Faqad rakhasa sallallahu alaihi wasallam li ummati bidzalika. Bahkan beliau memberi rukhsah keringanan untuk umatnya melakukan siwak. Wa raghaba fi istikhdami siwaki sa'iral waqti. Dan beliau menganjurkan agar umatnya ini memakai siwak setiap saat. Ya, beliau kalau masuk rumah bersiwak, keluar dari rumah bersiwak pula. Mau wudu, mau sholat bersiwak. Kenapa? Fi Ramadan, baik pada waktu Ramadan wa ghairi Ramadan, dan selain daripada bulan Ramadan. Faqala sallallahu alaihi wasallam as-siwaku mutahhiratul fammi, mutahhiratun lil fammi. Siwak itu membersihkan mulut kita. Murdatun rabbi, dan disenangi oleh Allah. Nah, ini kapan itu bagi-bagi siwak Ustaz? Tapi jangan sampai hilang siwak ini. Terkadang kita masukkan jatuh nggak tahu. Ya. As-siwaku mutahhiratun lil fam. Siwak itu membersihkan mulut kita. Karena itu lebih bersih daripada yaitu sikat. Karena itu ada obatnya. Jadi siwak itu mengandung juga obat untuk membersihkan dan lebih mudah karena kecil ya. Jadi sesuatu yang berlubang itu bisa dibersihkannya. Walaupun tanpa odol. Ma'dunil aslan tanpa odol tidak mengapa. Sudah disiwak. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Khuzaimah wa Tarimi bi sanadin sahihin. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya, wa Tarimi dengan sanad yang sahih, dengan rawi yang sahih dan dipercaya. Wa min rahmati sallallahu alaihi wasallam bi ummati, di antara belas kasihan beliau kepada umatnya, annahu kana yatamadmadu wa yastansiku wa shaimun. Di antara belas kasihan beliau kepada umatnya, beliau itu selalu berkumur. Berkumur itu menghilangkan bekas-bekas sisa-sisa makanan atau amisnya dari makan sesuatu yang mengandung amis, bisa bersihkan. Menunjukkan Islam itu suci. Bayangkan kita bangun malam suruh wudu, bangun suruh mandi. Tidak ada manusia semisal bersihnya kaum muslimin. Ya, dan suruh mencuci baju wasiyaba kafatohir, baju mencuci. Wayastansiku namanya menghirup air hidung, kemudian dikeluarkan lagi supaya kotoran-kotoran di sini keluar. Berkumur supaya bau yang tidak enak keluar. Subhanallah.
Namun kalau kita selain bulan Ramadan dianjurkan yaitu agak menyemangatkan, yaitu ketika kita madmad. Tidak mengapa kalau ada air sedikit masuk di tenggorokan. Tapi kalau bulan Ramadan tidak boleh kita mubalaghah. Wa naha 'anil mubalaghati fi dzalika. Beliau melarang berlebih-lebihan berkumur dan menghirup air hidung. Kalau berlebihan ini bisa masuk ke ya, makanya orang kalau dia bibirnya ini sakit maka dibantu lewat makan di hidung. Jadi kalau kita pas siam menghirup air hidung jangan terlalu berlebihan, khawatir nanti masuk ke tenggorokan. Maka beliau bersabda, faqala wa balik fil madmadati wal istinsyaki illa an takuna shaiman. Maka hendaknya menyemangatkan kamu ketika berkumur, menghirup air hidung, kecuali kalau kamu dalam keadaan siam. Tidak boleh kita berlebihan, khawatir adanya air masuk ke tenggorokan ketika kita berkumur. Akhrajahu ashabus sunan. Inilah adab-adab kita siam kaum muslimin. Ternyata bukan siam itu harus meninggalkan makan dan minum. Ya, dari sisi yang lain masih banyak. Dan ini semuanya pahala. Kalau ditinggalkan ya berdosa. Makanya kita wajib menuntut ilmu. Karena Allah Ta'ala memuliakan orang itu berilmu. Dan orang itu beramal dengan dasar ilmu. Wal hakimu dan diriwayatkan Imam Hakim wa qala sahihul isnad. Sanad-sanadnya perawi-perawinya adalah orang-orang yang jujur. Wa wafaqa Dhahabi dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Wa Syekhuna Albani kama fi takhrij haqiqatis syam dan disahihkan pula oleh Syekh Albani rahimahullah taala sebagaimana di dalam takhrijnya bab haqiqatis syam halaman 20. Selanjutnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yahtajimu wa wasaimun. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam berbekam walaupun beliau siam, boleh berbekam. Ini pendapat yang kuat. Ada lagi yang mengatakan yaitu aftarul hajim wal mahjumu, itu hadisnya mansukh. Waqta zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wasaimun. Beliau berbekam sedangkan beliau siam. Berbekam mengambil darah, ya, yaitu ada silas sedikit dikeluarkan di kop. Nah, sekarang ada alat tertentu bekam untuk menghilangkan darah-darah kotor. Dan ini termasuk pengobatan dari Ibn Nabawi. Beliau sering berbekam. Walam yamna ikhtijam as-saimi. Walam yamna ikhtijam as-saimi. Beliau tidak melarang orang berpuasa itu berbekam. Wa amma hadisu aftaral hajim wal mahjum. Adapun hadis yang menjelaskan bahwasanya telah berbuka orang yang membekam dan yang dibekam, fa huwa mansukhun. Hadis ini adalah terhapus. Jadi kalau ada hadis maka batal siamnya orang yang membekam dan yang dibekam, maka hadisnya dimansuh, dimana dihapus. Kenapa? Dari mana? Bi fi'lihi, karena beliau berbekam pada waktu siam. Waktu jabihi sallallahu alaihi wasallam, dan berbekamnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa fi'luhu, dan amalan beliau itu tasri'un lil ummah, syariat untuk umat ini. Ini pendapat yang kuat. Tapi ada sebagian Ibnu Utsaimin rahimahullah taala yaitu membenci bekam untuk orang siam. Wallahu alam. Namun ini penjelasan, silakan. Faqad sabata anhu, dan telah ditetapkan pula dari beliau annahu ikhtajama wa wasaimun. Beliau itu berbekam dalam keadaan siam. Akhrajahu Bukhari wa khairuhu. Diriwayatkan Imam Bukhari dan juga yang lainnya. Tapi kalau berbekam dia banyak keluar darahnya sampai dia pucat, maka hendaknya dia berbuka. Tapi kalau orang berbekam dia fisiknya kuat, tidak mengapa. Dilihat kondisi badannya. Ketika telah berbekam maka dia pucat sekali
dan membahayakan pada dirinya karena diambil darah itu berkurang kekuatan fisik, maka boleh ya, maka dia membatalkan siamnya karena ada udzur syar'i. Tapi kalau bisa badan kita ini kuat tidak mengapa berpegang bulan Ramadan. Tapi kalau badan kita kurang kuat sebaiknya berpegang pada bulan selain Ramadan. Wallah. Wa yaqu fi dzalika, dan masuk dalam bekam ini pula akhdud dami, mengambil darah. Suatu saat darah kita mau dicek, nah ya, disedot. Nah ini itu tidak membatalkan. Mau dicek, ya ini dilihat darahnya apa penyakitnya. Wa dzarbul ibri, dan juga suntikan, kita disuntik tidak mengapa. Itu tidak membatalkan. Wa takhlil, dan mengambil yaitu air kencing untuk diperiksa tidak mengapa, atau diambil kotoran kita mau karena kita mau diperiksa penyakitnya. Wa ghairi dzalika, dan selain itu mimma huwa fi ma'nahu wal yakhdharis saimu akhdhal ibril maghdhiya, dan hanya menjauhi orang puasa itu yaitu mengambil al-ibril maghdhiyah, itu maknanya impus. Nah, kalau diimpus batal kita. Karena impus ini gantinya apa? Makanan. Hanya orang itu sakit 10 hari tidak makan, dikasih impus ini mengalir. Itu ada yang tidak boleh. Jadi kalau kita sakit diimpus batal siam kita. Karena itu gantinya makanan. Tapi kalau disuntik yang lainnya, makan pil, minum pil ya, yaitu batal karena memasukkan yaitu di mulut kita. Tapi kalau suntik biasa tidak mengapa. Tapi kalau itu impus ini gantinya makan. Makanya berkeringat orang. Karena ketika sakit tidak boleh makan, maka disalurkan air cairan itu lewat tubuh kita supaya tidak panas. Fa innaha qad takunu muftiratan, bisa jadi impus ini menjadi sebab batalnya siam kita. Kenapa? Li'annaha fi makna ta'ami wasyarab. Karena impus ini gantinya kita makan dan minum. Ketika orang operasi tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kalau makan dia akan muntah. Dan ketika batuk nanti akan pecah jahitan-jahitan. Maka tidak boleh makan, tidak boleh minum, diimpus. Gantinya cairan yang dibutuhkan oleh jasad kita. Wa illam tu'khad minal fami, walaupun tidaklah lewat oleh mulut kita. Jadi walaupun impus tidak lewat mulut kita, tetap hukumnya batal siam. Karena itu sebagai ganti makanan. Wa qad nassa kibaru syuyukhina, dan ini telah dijelaskan oleh ulama besar kita. Jauh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Dan beliau berfatwa maka impus membatalkan siam. Ya, ini harus kita fahami. Ala annaha tufattiru. Impus ini membuat kita yaitu berbuka, buat kita siam kita tidak sah. Selanjutnya, asfaruhu sallallahu alaihi wasallam fi Ramadhan wa akhwaluhu fiha. Safarnya Rasulullah SAW pada bulan Ramadan dan keadaan beliau pada waktu safar ini harus kita perhatikan. Karena suatu saat orang itu safar, alhamdulillah. Beliau ini manusia seperti kita, tapi Allah telah menjadikan beliau itu contoh untuk semua amal kita. Beliau pernah sakit. Ya, bagaimana kalau umatnya sakit? Ada contohnya. Beliau pernah berbuka juga pada waktu safar, agar kita yaitu bisa mengambil contoh dari beliau. Wa kana hadyuhu sallallahu alaihi wasallam fi Ramadhan fi safar. Adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu Ramadan ketika safar min akmalil hadyi, paling sempurnanya petunjuk beliau. Subhanallah, dalam safar ini ada kaidah tertentu. Falam yakun yushaddidu 'alan nas. Ketika beliau safar dan juga umatnya safar, tidaklah mempersulit kepada manusia. Karena safar qit'atun minal 'adzab.
Orang safar dengan orang mukim. Ya, dia capek kesana kemari, kepanasan dan juga yang lainnya. Orang safar lebih lapar daripada orang di rumah. Karena di rumah dia tidak bergerak badannya. Safar walaupun duduk di mobil, tapi tetap lain kondisinya di rumah. Fakana yusafiru ma'ahu ashabuhu. Beliau pernah safar dengan sahabatnya. Nah, ya. Ini bagaimana ketika kita safar bulan Ramadan. Faman syaa shoma wa man syaa aftara. Ketika ada safar, boleh orang itu berbuka, boleh melanjutkan siamnya. Yang kuat silakan melanjutkan siamnya. Yang tidak kuat disilakan untuk dia berbuka. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Itu surat Al-Baqarah. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit pada bulan Ramadan, aw ala safarin atau safar pergi, maka boleh menunda siamnya untuk hari yang lain. Begitu indahnya Islam. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Islam itu menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Dan ini bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa Islam itu radikal. Itu orang-orang yang benci kepada Islam. Suruh duduk dia. Dengarkan dulu. Jangan satu hari, setahun atau 1 bulan. Cari radikalnya Islam. Tidak ada. Makanya orang Mesir tidak demo, tidak unjuk rasa, tidak membendung jalan. Orang-orang Sunnah tahu dia. Tapi kalau dicaci tidak membalas cacian, subhanallah. Jalan terus. Bukankah beliau dikatakan majnun dan masjid? Beliau sebelum berdakwah dikatakan al-amin, dapat dipercaya. Ketika sudah berdakwah diganti al-amin itu majnun dan wasdujud. Ini gila Muhammad ini. Perlu dibawa ke dukun katanya. Nah, ya. Jadi kalau zaman beliau sallallahu alaihi wasallam sudah ada fitnah, apalagi zaman sekarang dibantu dengan media sosial. Orang semaunya bicara. Padahal Allah Ta'ala akan menghisap lisan kita. Ma yalfidu min qaulin illa ladayhi raqibun atid. Satu kalimat yang keluar dari mulut kita akan ada pengawasan. Jadi faman sa'a shoma, orang yang musafir dia ketika ingin siam silakan kalau dia kuat. Faman sa'a aftara, dan siapa yang berkehendak untuk berbuka silakan. Jadi kita tidak mencela orang yang berbuka dan juga tidak memuji pula yang lainnya karena masing-masing katanya beda. Wa rubbama amara ashabahu bil fitri. Terkadang beliau merintah sahabatnya agar berbuka. Karena beliau melihat kondisi sahabatnya tidak mampu siam. Idza kharaju limulaqati aduwwihim. Tatkala para sahabat itu keluar untuk menghadapi musuh. Karena perang pada zaman beliau banyak bulan Ramadan. Perang Badar. Foto kota Mekah, pembukaan kota Mekah. Itu bulan Ramadan. Subhanallah. Tapi kuat saja mereka ini. Ya, karena yang memberi kekuatan itu Allah. Saya pernah pergi yaitu ke Jayapura, ke Bintu. Di situ penyulingan minyak. Diundang di sana untuk taklim. Ternyata ketika waktu Ramadan sahur, yang lain yang orang yang tidak Muslim itu, kok kamu kuat? Iya. Saya lihat kamu itu tadi ya, waktu sahurannya ya roti 1 suap kemudian minum, kok kuat? Iya, Allah Ta'ala beri kekuatan. Subhanallah. Kerjanya tidak bisa dikalahkan dengan orang kafir. Ini faedahnya siam. Karena ketika Allah Ta'ala menyuruh kita siam, Allah Ta'ala membentuk kesehatan kita. Itu untuk orang yang mampu siam. Adapun orang tidak mampu siam karena ada sakit tertentu, yang itu menurut dokter kalau dibasuh memadaratkan, maka boleh kita tidak siam dengan bayar fidyah. Hatta yakunu aqwa 'alal jihad. Nah, maka ketika mereka keluar untuk perang melawan musuh, maka supaya kuat fisiknya. Nah, apa katanya beliau?
innakum mulaqu aduwikum wal fitu aqwalakum. Kamu sedang menyerang musuh, maka sebaiknya kamu berbuka, tinggalkan siam. Karena siam bisa ditunda waktu yang lain. Ini kondisi-kondisi itu orang musafir ya pada bulan Ramadan, dan musafirnya taat, bukan musafir maksiat. Tapi kalau orang tuh ingin berbuka Ramadan pura-pura safar, tidak sahur padahal supaya dia bisa lepas daripada siam, lalu pura-pura safar, tidak boleh, itu menipu. Tapi kalau kita memang betul-betul safar, tidak mengapa. Ketika kita kuat, alhamdulillah. Ketika kita tidak kuat siam, maka boleh berbuka. Tapi kita harus bayar utang. Wa rahabahum fil iftari, dan juga beliau menganjurkan para sahabatnya agar berbuka fis safari, pada waktu safar ketika tidak mampu, dengan dasar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Laisa minal birri asyamu fis safar. Laisa minal birri asyamu fis safar. Tidak termasuk kebaikan orang yang berpuasa pada waktu safar ketika dia tidak mampu. Tapi kalau mampu tidak mengapa. Ya. Maka ketika kita bersama-sama dengan saudara kita, kita mampu siam, yang lain tidak mampu siam, jangan diolok-olok. Karena kondisi satu dengan yang lain beda. Wa fi lafdzin li muslimin, dan lafaz oleh Imam Muslim, alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasa lakum. Wajib kamu menerima keringanan dari Allah Ta'ala yang Allah ringankan untukmu. Ketika kita sakit, ya, tidak mampu siam, batalkan siam kita. Ketika kita musafir, sangat lapar sekali, ya, sehingga mungkin merugikan pekerjaan seorang, atau dia hidupnya satu hari dapat rezeki satu hari itu, dia jadi kuli berat namanya. Tidak mengapa tidak siam. Karena apabila dia siam, merugikan pekerjaan orang, tidak boleh. Ya, inilah kelembutan Islam. Ad-din yusrun. Yuridullahu bikumul yusra. Allah mendaki kita kemudahan. Wa basharal fitra amama ashabahu, dan beliau pernah yaitu melakukan berbuka puasa padahal beliau siam, yaitu di hadapan para sahabatnya, khinama dakhala Makkah fatihan, ketika beliau membuka kota Mekah, liyata'assaw fihi, supaya para sahabat mengikuti. Jadi beliau sengaja membatalkan siamnya karena perang membuka kota Mekah, supaya para sahabat yang lain mengikutinya. Ini menunjukkan pemimpin harus melihat kondisi rakyatnya. Ya, kita sebagai imam dalam satu safar, ya, ketika kita lihat yaitu teman-teman kita sedang dalam keadaan kelaparan, kita walaupun masih kenyang, kita ikut, ayo kita makan. Walaupun kita belum yaitu kenyang, belum lapar, tidak mengapa. Dan kita harus berbuat baik kepada saudara kita. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Nah, fi sahih Muslimin, disebutkan dalam Sahih Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fathi ila Makkah fi Ramadan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada tahun pembukaan kota Mekah pada waktu Ramadan. Bayangkan pada Ramadan, maka diserbu Mekah itu oleh beliau. Ketika diusirnya beliau dari kota Mekah, maka ketika sudah pindah dari kota Madinah, beliau bersiasat tidak memberitahu peperangan. Nah, beliau mengutus salah seorang sahabatnya agar tidak memberitahu kepada siapapun untuk pembukaan kota Mekah. Ternyata ada salah seorang, dan dia tuh kasihan kalau barangnya nanti kalau sudah pembukaan kota Mekah itu akan dihancurkan. Nah, diutus seorang wanita untuk memberi kabar kepada
penduduk Mekah supaya hati-hati bahwasanya beliau akan menyerang. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat. Ketika diturunkan ayat, ada wanita yang pergi tersebut, beliau mengutus 5 sahabat, termasuk sahabat Ali. Nah, wanita itu membawa surat diletakkan di ininya, di mana itu kerudungnya. Seorang laki-laki itu dia mengirim surat kepada wanita memberitahu keluarganya di Mekah bahwa beliau akan menyerangnya. Ini menunjukkan kita tidak boleh membongkar atau membuka rahasia kepada orang kufar. Nah, dilacak oleh 5 sahabat. Ketika dijumpai wanita itu, mana surat? Saya enggak bawa surat. Nah, kalau kamu tidak mau mengeluarkan surat itu, aku akan telanjangi. Karena 5 orang. Dibuka. Nah, ternyata surat itu dibagikan. Diberikan. Dibawa oleh para sahabat. Maka beliau menanya kepada sahabat yang mengirim surat ini. Wallahi ya Rasulullah. Saya ini tidak benci kepada Islam. Tapi karena kami punya keluarga. Sahabat Umar mau memegang enggak. Ya Rasulullah, dakni aktul unuqahu. Dakni adribu unuqahu. Wahai Nabi, silakan berilah kesempatan, aku akan potong lehernya orang ini. Jangan, kata beliau. Ini orang ikut yaitu baiat ridwan. Subhanallah, begitu sama hanya loyalnya Rasulullah SAW kepada sahabat yang keliru. Bicara untuk menghadapi kekeliruan kepada saudara kita, maka hendaknya kita menasihati dengan baik. Begitu beliau menjadi uswah yang baik. Dimaafkan karena dia khilaf. Nah, selanjutnya. Fasama hatta balagha qura al-ghamimi. Seorang lagi dalam riwayat Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fathi ila Makkah fi Ramadan. Bahwasanya Rasulullah SAW keluar pada waktu tahun pembukaan kota Mekah pada bulan Ramadan. Fasama, maka beliau siam hatta balagha qura al-ghamim, sehingga beliau sampai di tempat qura al-ghamim, nama tempat. Fasama nasu, manusia siam. Summa da'a bi qadhin min ma'in. Kemudian beliau karena melihat sahabat sudah banyak yang lapar, kelihatan wajah-wajahnya yaitu pucat. Kemudian beliau meminta yaitu gayun yang diisi air. Farafa'ahu, maka beliau mengangkat gayun itu. Hatta nadharan nasu ilaihi, sehingga semua manusia melihat. Karena beliau tahu para sahabatnya sudah dalam keadaan kunang-kunang matanya yang lainnya. Summa syaribah, beliau minum dulu, subhanallah. Padahal beliau ini tidak haus. Tetapi beliau kasihan terhadap pengikutnya. Ini menunjukkan pentingnya kita harus hidup berjamaah. Summa syaribah, kemudian beliau meminum, fakira lahu ba'da dzalika. Setelah beliau minum, maka beliau berfatwa, inna ba'dhan nasi qad shama. Sebagian sahabat-sahabat kita ada yang siam. Faqala ulaikal usatu ulaikal usat. Yang siamnya adalah orang durhaka, yang siamnya adalah durhaka. Begitu muamalah beliau sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya. Ketika perang ini lain dengan kita di rumah, lain dengan musafir. Harus melawan musuh, tenaga harus kuat. Ketika dalam keadaan Ramadan buka kota Mekah, maka beliau mendahului. Saya batalkan siam saya. Karena siam bisa diganti. Tapi perang menghadapi orang kafir tidak bisa ditunda. Begitu Rasulullah SAW memberi contoh yang baik kepada para sahabatnya. Dan ini juga bisa kita ambil kesimpulan. Kalau kita sapa dengan saudara kita pada waktu bulan Ramadan, ya. Kalau kita melihat sahabat kita terasa lapar sekali. Padahal kita mampu, kalau kita siap pulih, kalau kita memang sebagai imam yang disegani oleh yaitu pengikut kita, sebaiknya kita membatalkan siam kita. Sebagaimana contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tambah satu lagi ya.
rahmatuhu sallallahu alaihi wasallam bi ummati fi Ramadhan wa ghairihi. Belas kasihannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat pada waktu bulan Ramadan maupun selain bulan Ramadan. Ya. Supaya kita menjadi orang yang ra'fa. Maka Allah Ta'ala mensifati beliau Ra'ufur Rahim, belas kasihan. Wa min rahmatihi sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi. Di antara belas kasihan beliau kepada umatnya, an rakhasa lil maridi bil iftari imtisalan liqaulillahi ta'ala. Maka Rasulullah SAW belas kasihan pada umatnya, memberi keringanan untuk orang sakit agar berbuka. Jangan dipaksakan. Cuma kalau sakit itu dua macam. Ada sakit yang kalau dibuat siam madarat, ya berarti dia berbuka. Ada sakit yang kalau dibuat siam tidak madarat. Sakit apa? Sakit hati. Karena apa? Istrinya marah. Nah itu ya siam dia. Atau sakit panu. Sakit kan. Sakit kudis. Itu tidak memadaratkan. Tapi kalau memadaratkan dengan fisiknya ketika dia siam, maka kita tidak boleh menganiaya badan kita. Dengan ayat, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Maka barang siapa di antara kamu itu sakit yang memadaratkan ketika dibuat siam, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala. Aw ala safarin, atau dalam keadaan safar. Sedangkan safar kita sangat menyulitkan. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka bilangan siam itu bisa kita yaitu tunda pada hari yang lain. Maknanya kita berbuka. Karena Allah Ta'ala tidak mendaki dengan siam itu merusak fisik kita. Tetapi mendaki agar badan kita sehat. Ketika sakit boleh tidak siam, tapi harus mengganti ketika sehat. Tidak mampu mengganti, tidak bisa mengganti karena ketuaannya, maka membayar fidyah. Nah, kama rakhasa lil mar'atil ajuzi. Sebagaimana beliau memberi keringanan untuk wanita yang sudah tua. Wasyaikhil fani, dan juga orang laki-laki yang sudah tua, bil iftari diberikan untuk berbuka. Ada orang sudah tua bangka, dia tidak bisa siam, maka boleh dia tidak siam. Kalau mampu mengganti alhamdulillah, kalau tidak bayar fidyah. Wa kanal khamilu wal murdi'u yud'imani an kulli yawmin miskinan muddan min burrin. Ada orang yang hamil itu banyak makan loh, karena dimakan oleh anaknya, ya, gembel terus nggak apa-apa dia. Kalau dibuat siam nanti marah, ini berkuling-kuling dia, putar-putar. Kalau laki-laki tidak pernah hamil, jadi ya tidak boleh menyalahkan istrinya. Wal murdi'u, dan menyusui. Orang menyusui, lihat ya, kalau kambing itu sudah menyusui anaknya, terus dia mulutnya makan terus. Karena sari makanan itu akan dikempot, diserap oleh anaknya. Demikian juga seorang wanita. Ya, sudah ambil terus, makan terus dia. Karena makan dia diambil oleh anaknya, boleh. Nah, yud'imani, maka dia hendaknya memberi makan kulla yaumin, setiap harinya, miskinan, orang miskin, muddan min burrin, satu mud berupa gandum. Ya, satu mud sekitar 6 on atau 7 on, perkiraan begitu. Wa huwa madhhabu Ibnu Umar wa Ibnu Abbas. Ini pendapatnya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Karena para sahabat tidaklah berpunya prinsip seperti ini kecuali ikut kepada beliau. Wa kana la yujibu al-qadha' ala man akala aw shariba nasiyan li siyamihi. Beliau tidak mewajibkan untuk membayar hutang siam ketika untuk makan dan minum dalam keadaan lupa. Ya, siam tahu-taunya ada tamu, ya.
makan dapat separuh. Loh, tadi kan saya siam, berhenti. Dilanjutkan siamnya. Ya namanya orang lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Maka Allah mengatakan qad fa'altu. Ya Allah, jangan engkau hukum kami kalau kami lupa atau salah. Ya, sudah aku kerjakan. Wa kana yasubbu ala ra'sil ma'al barita wa wasaimun khinama yastatul haru. Beliau itu ya menyiram kepalanya ini dengan air dingin ketika siam dalam keadaan panas boleh. Kalau panas terik, nah ya kita plek-plek. Tapi tidak boleh kita minum. Nah, ada air yang di sini jangan disesap. Karena Allah Maha tahu. Akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad bi sanatin sahih. Jadi boleh kita panas ya anak kita, ayo mandi. Ya. Nah, boleh. Wa kana yuwasilu fi Ramadan al-yaumaini was-salasa. Karena beliau itu menyambung puasa bulan Ramadan 2 hari dan 3 hari, tidak makan. Karena Allah Ta'ala yang beri makan. Ini bolehnya wisol untuk beliau. Wisol maknanya sudah mari, enggak makan langsung siang, tidak boleh kecuali hanya beliau. Wa salla ashabuhu, maka ketika beliau menyambung siam ini, sahabatnya ikut menyambung. Nahahum anil wisali, maka beliau melarang sahabatnya menyambung siamnya. Qailan inni lastu kahayatikum, saya ini bukan seperti kamu hai para sahabat. Inni abitu yud'imuni rabbi wa yaskini. Saya ini kalau malam dikasih makan oleh Allah Ta'ala makan, dikasih minum. Lain dengan kalian ini kekhususan beliau. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Jadi saumul wisal ya, atau siam pati geni katanya orang Jawa, itu tidak boleh. Jadi kita siam kalau sudah maghrib segera buka. Adapun beliau karena kekhususan beliau, Allah yang ngasih makan dan minum. Yang terakhir, wa huwa alladzi qala isfaqan 'alal ummah. Dan beliau melakukan seperti ini karena sayangnya kepada umatnya. Umatnya tidak boleh wisal walaupun beliau mampu. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintah kamu dengan suatu perkara, maka laksanakan menurut kemampuanmu. Karena melaksanakan perintah lain dengan meninggalkan larangan. Melaksanakan perintahnya ada hubungannya dengan kekuatan fisik, kekuatan harta. Beda dengan meninggalkan larangan, tidak ada harus keluar duit, tidak ada pula harus mengeluarkan fisik. Tinggalkan berbuat yang haram, tinggalkan mencuri, tinggalkan minum khamr, tidak ada suatu masalah. Kalau melaksanakan perintah butuh fisik dan butuh kekuatan hartanya. Akhrajahu Bukhari, dan ini diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim min hadis Abu Hurairah. Dan insyaallah nanti setelah maghrib kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya. Barangkali kita cukupkan sekian dulu. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas sekali.